Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Black Bag. Bayangin kalau pasanganmu bukan cuma teman hidup, tapi juga rekan kerja dalam dunia penuh intrik, rahasia, dan pengkhianatan. Film thriller ini mata-mata yang dibintangi. Dalam film ini seorang yang bernama George dan Catherine, sepasang agen intelijen Inggris, harus menghadapi krisis kepercayaan paling besar dalam hidup mereka. Ketika Catherine dituduh membocorkan program rahasia bernama Severus, George terjebak di antara dua pilihan, menjaga kesetiaannya pada negara atau mempertahankan janji setianya pada suaminya. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan di pusat keamanan cyber Inggris, kehilangan virus jaringan yang super mematikan. Begitu jatuh ke tangan yang salah, bisa-bisa dunia masuk ke krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi seorang pengacara terkenal malah kaget banget waktu dia tahu istrinya kemungkinan besar adalah orang dalam yang nyolong virus itu. Dia jadi dihadapkan sama pilihan antara tugas negara atau sumpah pernikahan. Harus setia ke negara atau percaya sama istrinya. Tokoh utamanya namanya George, dia agen senior. Malam itu dia pergi diam-diam buat ketemuan sama atasannya. Dia nyelinap lewat kerumunan orang di bar yang rame banget. Terus muter lewat lantai dansa yang kacau. Akhirnya dia ketemu juga sama atasannya. Mereka keluar buat ngobrol lebih serius. Atasannya bilang kalau dugaan George benar. Emang ada pengkhianatan di tim mereka. George dikasih selembar kertas yang isinya 5 nama orang yang dicurigai. Dan nama istrinya Catherine ada di dalamnya. Alasannya dari atasannya simple. Catherine juga adalah agen senior. Dia punya akses keamanan, punya motif dan juga punya kemampuan. George gak bisa ngelak, dia harus lapor apa adanya. Sebelumnya, pusat keamanan cyber Inggris itu udah kehilangan satu alat penting banget namanya Severus. Kalau Severus sampai dipakai sesuai rencana, ribuan orang gak bersalah bisa mati. Tapi George minta waktu seminggu ke atasannya, janji dia bakal cari siapa pengkhianatnya. Sebagai gantinya George minta daftar nama itu jangan dulu dilaporin ke atasannya yang lebih tinggi. Atasannya sempat diam sebentar, tapi akhirnya ia pun setuju. Ya, yang gak mereka tahu, pertemuan itu ternyata dilihat oleh orang lain dari awal sampai akhir. Beberapa hari kemudian George lagi masak buat acara makan-makan di rumah. Habis itu dia naik ke atas buat nyari Catherine, buat nangkep pengkhianat. George ngundang semua orang yang ada di daftar kertas orang-orang yang dicurigai, termasuk dirinya dan Catherine. Total ada 6 orang di acara makan malam itu. Catherine juga tahu kalau ada pengkhianat di organisasi mereka. Awalnya dia kira George bakal mulai dengan tes kebohongan, tapi ternyata George memilih cara yang lebih halus. George bilang ke Catherine supaya jangan makan kari kacang India yang dia masak, karena dia udah naruh serum kebenaran di situ. Catherine sempat kaget, tapi akhirnya dia pun mengangguk tanda ia paham. Soalnya di antara mereka pasti ada yang berbohong. Sementara itu, 4 tamu lainnya sudah ngumpul bersama. Salah satunya perempuan kulit hitam. Ia menanyakan dengan penasaran kenapa mereka dikumpulin sekarang dan kenapa cuma mereka berempat yang diundang. Itu pun cuma dikasih tahu sehari sebelumnya. Tapi James ngerasa itu wajar-wajar aja. Soalnya mereka semua kerja di bidang yang sama. Bahkan 2 dari mereka pasangan suami istri. Jadi bukan orang-orang biasa. Gak lama mereka sampai di rumah George. Pas makan malam dimulai, Catherine mulai ngobrol dan cerita gimana dia pernah ikut perang cyber di Suriah tahun 2012. Waktu dia nulis kode buat nyusup ke sistem router pusat musuh sampai bikin sistem mereka lumpuh total. Dengar itu Clarissa langsung terpukau, soalnya dia pernah lihat kode secanggih itu dan gak nyangka ternyata itu buatan Catherine.
Keempat tamunya yang hadir semua udah makan kari kacang India yang isinya serum kebenaran. Dan yang mereka omongin makin lama makin belak-belakan. Seorang pria berpipi bulat namanya Freddy tiba-tiba buka cerita kalau George pernah mantau bapaknya sendiri. Bapaknya Freddy itu playboy berat, suka selingkuh dan gak bisa nahan diri. Padahal dia pakar intelijen yang hati-hati banget. Udah nyumbangin hidupnya buat dunia intelijen. Jadi istrinya yang orang sipil nggak pernah punya bukti apapun. Tapi anaknya sendiri yang juga agen malah yang turun tangan. Josh waktu itu diam-diam rekam video perselingkuhan bapaknya. Terus diputarin pas makan malam keluarga hari Minggu. Gara-gara itu karir dan rumah tangga bapaknya hancur total. Siapa juga yang mau rekrut pakar intelijen yang bisa dibongkar sama anaknya sendiri. George yang tahu serum kebenaran udah mulai bekerja, ngajak semua orang main game kecil. Mereka duduk melingkar di meja dan masing-masing orang harus kasih semacam resolusi tahun baru ke orang yang duduk di sebelah kanan. Misalnya masalah pribadi yang harus diatasi, kayak berhenti ngerokok. Game langsung dimulai, giliran si perempuan kulit hitam. Dia kepala departemen. Orang yang duduk di sebelah kanannya adalah James, salah satu karyawan ambisius banget. Orang yang duduk di sebelah kanannya adalah James, yaitu salah satu karyawan yang ambisius banget. Jadi solusi yang diusulin sama cewek kulit hitam itu adalah nyuruh James buat gak terus-terusan mikirin pengen jadi nomor 1. James gak ngomong apa-apa, cuma senyum-senyum aja. Tapi habis itu langsung muncul konflik paling besar malam tersebut antara pasangan Clarissa dan Freddy. Freddy yang aibnya kebongkar di depan semua orang langsung ngerasa malu dan marah banget. Terus dia langsung ngelampiasin kemarahannya ke istrinya. Dia mulai nyerang Clarissa secara verbal. Awalnya dia menyangkal selingkuh. Terus nyalahin Clarissa karena udah menuduh. Dan ngejelek-jelekin cowok baik yang katanya sayang dan hormat sama dia. Tapi jelas tipe cowok yang kayak gini gak akan pernah introspeksi. Habis itu dia bawa masalah keluarga Clarissa buat nyerang balik. Sengaja banget nyentuh titik lemahnya Clarissa. Tapi Freddy yang biasanya pintar ngomong gak nyangka bakal dibongkar juga sama George di situ. Kayak waktu George bongkar aib ayahnya sendiri. George langsung nyebut nama hotel di tempat Freddy sering ketemu selingkuhannya. Dia bahkan tahu kalau Freddy sering pakai waktu rapat divisi buat ketemu diam-diam. Clarissa gak tahan lagi, dia langsung nyabet tangan Freddy pakai pisau makan. Acara makan malam itu akhirnya bubar dengan cara yang super konyol. Pas semuanya udah pulang, Catherine sempat nebak kalau suaminya George kayaknya kebanyakan ngasih obat. George gak membantah, tapi dia beresin sisa-sisa kejadian. Dia nemu tiket nonton yang udah sobek di tempat sampah. Masalahnya kalau lihat dari jam di tiket itu, harusnya Catherine lagi dinas ke luar negeri saat itu. Lantas apakah mungkin istrinya lah yang menjadi dalang dari semua ini? George simpan rasa curiganya, gak langsung ngomong. Di saat yang sama atasan George jarang pulang ke rumah. Tapi malam itu abis ngabisin segelas wine, badannya mulai kejang-kejang gak bisa dikontrol dan akhirnya meninggal tragis malam itu juga. Besok paginya George bangun lebih awal dan udah nyiapin sarapan. Dia pura-pura bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan nanya ke istrinya, "Apakah kau ingin nonton film bersamaku?" Catherine jawab kalau hari Rabu dia harus ke luar negeri sehari. Tapi pas George nyebut nama film yang ada di tiket, Catherine bilang dia bahkan gak pernah dengar judul film itu. Waktu Catherine lengah, George nyelipin kartu ID kantornya ke dalam tas istrinya diam-diam. Habis itu George pergi ke kantor seperti biasa. Di lobi dia bilang ke resepsionis kalau dia lupa bawa kartu. Dan akhirnya pakai ID pribadi buat ambil kartu sementara. Baru aja sampai di lantai kantornya, Freddy datang dan bilang kalau atasan mereka meninggal mendadak tadi malam karena serangan jantung.
Tapi dia kan masih muda banget. Masa bisa kena serangan jantung? Pasti ada yang aneh. Freddy juga nanya ke George apa dia tahu atasan mereka terakhir lagi ngulik apa. Tapi tentu aja George gak bakal ngasih tahu ke orang yang dia curigai jadi dalang di balik semua ini. Langsung setelah itu George naik ke lantai tempat Catherine bekerja. Pengen ngambil kartu ID-nya balik. Karena Catherine lagi rapat di ruang meeting, dia ngasih kartu ID card-nya ke George. George langsung masuk ke ruang kerja Catherine. Pertama, dia pakai sarung tangan karet biar nggak ninggalin sidik jari. Terus dia langsung buka komputer istrinya dan ngecek jadwal terakhirnya. Di situ dia lihat kalau hari Rabu Catherine bakal ke Zurich buat urusan kerja. Bahkan dia tandain koordinat spesifiknya. George buru-buru catat koordinat itu. Habis rapat, Catherine mampir dulu ke ruang kerja si cewek kulit hitam. Mereka duduk berdua, ngobrol cukup serius. Soalnya cewek ini yang menjadi kepala divisi perang sinyal dan harus nyatet apakah para agen punya masalah mental atau enggak. Catherine bilang tidurnya masih enggak teratur. Tiap malam dia masih perlu minum lorazepam di bawah 3 mg biar bisa tidur. Dengan itu si cewek kulit hitam sempat ngerit karena dosis segitu itu tepat di bawah batas yang harus dilaporin. Dia curiga Catherine lagi nyembunyiin kondisi yang sebenarnya. Tapi Catherine langsung bilang enggak dan gak mungkin dia bohong soal beginian. Karena gak bisa ngorek lebih lanjut, si cewek itu akhirnya ngalah dan ngizinin Catherine buat balik kerja. Di saat yang sama George habis pulang kerja langsung pergi ke tempat favoritnya buat mancing di alam liar. Buat George, mancing itu adalah cara uniknya buat ngilangin stres. Pas mancing sambil mikirin masalah, sering banget muncul ide-ide enggak terduga. George naik perahu ke tengah danau, dia mancing sambil nginget-nginget kejadian beberapa hari yang terakhir. Lagi asik mancing tiba-tiba sial, tali pancingnya putus. Dia nengok ke arah daratan, ternyata James udah nemuin dia lagi. George buru-buru balik ke darat. Ternyata emang lagi ada masalah besar. James bilang tim keuangan mereka tuh biasanya kerja bareng HM Revenue and Custom. Secara rutin ngelakuin pengecekan ke bank-bank dan negara-negara tax haven buat mastiin identitas virtual mereka nggak dipakai buat buka akun luar negeri. Biasanya sih nggak pernah ada masalah, tapi kali ini tiba-tiba mereka nemuin ada yang pakai nama samaran Margaret buat buka akun luar. Padahal nama itu dulu dipakai FBI sekitar 20 tahun lalu dan udah jelas-jelas masuk daftar hitam di database. Masalahnya baru kemarin ada yang transfer besar banget, 7 juta pound sterling keluar dari akun itu. Jadi itu artinya salah satu dari mereka udah nyolong identitas rahasia dan make identitas itu buat terima uang 7 juta pounds. Dan tujuan transfer duit sebanyak itu nggak lain dan nggak bukan Zurich. Jantung George langsung deg-degan, jelas-jelas masalah ini lagi-lagi nunjuk ke Catherine. Malamnya mereka berdua nonton film di bioskop. Selama film diputar, George diam-diam mantau istrinya. Dia nyadar kalau Catherine kelihatannya beneran belum pernah nonton film tersebut. Keesokan paginya George nganterin Catherine buat dinas kerja. Karena ini operasi rahasia, Catherine gak bilang dia mau ngapain di Zurich. Tapi George demi ngilangin semua kecurigaan tentang istrinya ngerasa harus ungkap semuanya. Jadinya malam itu juga dia langsung ke rumah Clarissa buat minta bantuan. Walaupun sebelumnya Freddy dan Clarissa sempat ribut besar. Tapi sekarang mereka masih bareng. Bisa dibilang mereka emang cocok satu sama lain. Clarissa ini ngurus rekaman CCTV di markas. Jadi George butuh dia buat besok pagi nanti sedikit sudut pengawasannya. Biar nggak kelok dan nggak terekam. Begitu dengar permintaan itu, Clarissa langsung bilang nggak bisa. Tapi George sabar ngejelasin, katanya pas jeda singkat pengalihan pengawasan, satelit bisa dipakai buat tujuan lain tanpa ketahuan. George udah pernah nyoba trik ini pas misi sebelumnya dan berhasil. Besoknya George udah datang duluan ke tempat yang udah disepakati. Dia ngasih koordinat yang udah dia catat ke Clarissa. Mereka cuma punya waktu 3 menit 20 detik, nggak bisa buang-buang waktu. Clarissa langsung gercep pakai satelit buat nyari dan akhirnya nemuin bangku taman di salah satu alun-alun di Zurich. Gak lama Catherine muncul di layar mereka. Clarissa langsung pasang ekspresi nyinyir, soalnya dia ngira George lagi diselingkuhin. Terus ada cowok duduk di sebelah Catherine. George nyuruh Clarissa zoom lebih dekat, terus langsung jalankan facial recognition.
Waktu itu tinggal 1 menit lagi. Mereka harus cepat. Detik berikutnya Clarissa dapat identitas cowok tersebut. Namanya Kulikov, orang Rusia. Habis itu Clarissa nyambungin sistem ke AI yang bisa baca gerak bibir. Dan mereka mulai dengar isi obrolan Catherine sama Kulikov. Dari kelihatannya Catherine lagi beli sesuatu dari dia. Waktu hampir habis, Clarissa pengen nutup sistemnya. Tapi ternyata dia nggak bisa keluar. Karena panik dia akhirnya kelewatan waktunya. Walaupun setelah dia cabut sistem AI-nya dia bisa keluar. Gambar terakhir masih nongol di layar besar. George nyuruh Clarissa jangan panik, langsung hapus semua log aktivitas, pokoknya jangan sampai ninggalin jejak. Di saat yang sama, Freddy yang juga lihat isi komputer itu langsung nelpon George buru-buru. Begitu George lihat, dia juga langsung kaget berat. Setelah itu atasan mereka langsung ngadain rapat rahasia. Ternyata Federasi selama ini lagi ngawasin seorang jenderal Rusia bernama Vadim. 24 jam nonstop. Jenderal ini ternyata kerjasama sama jaringan mantan panglima perang yang lagi nyusun rencana buat ngegulingin pemerintahan Rusia. Yang emang lagi goyah karena salah kelola perang. Ada kabar burung, katanya Severus udah ada di tangan Vadim. Tapi anehnya, pagi-pagi banget tadi, satelit yang biasanya ngawasin dia tiba-tiba ganti posisi. Nyisain celah selama 2 menit. Pas semuanya balik normal, Vadim udah lenyap tanpa jejak. Lah, kok bisa musuh tahu persis kapan satelitnya ganti posisi? Kecuali ada orang dalam di markas. Dengar itu jantung George langsung kayak mau copot. Siapa sangka hal yang dia lakuin bareng Clarissa malah nggak sengaja ngebantu orang berbahaya kabur. Di titik ini si pemimpin nyebut lagi nama Kulikov. Ternyata Kulikov itu anak buahnya Vadim. Habis itu si pemimpin nyuruh anak buah yang pangkatnya lebih rendah keluar ruangan. Nyisain cuma George, Freddy, dan James. Dia bilang kemungkinan besar Vadim udah dapetin Severus. Makanya mereka mantau Vadim. Soalnya kalau Vadim berhasil bawa Severus balik ke Moskow, dampaknya bisa kacau banget. Jadi gini, Severus itu virus polimorfik yang dulunya dikembangin bareng sama NSA. Virus ini harus dimasukin secara fisik ke dalam reaktor nuklir buat bisa ngelewatin sistem yang enggak terhubung internet. Tapi kalau udah berhasil masuk, virus ini bisa ngunci sistem reaktor dan ngancurin inti reaktornya. Intinya ini senjata cyber yang bahaya banget. Tapi belakangan mereka sadar, Severus nggak boleh sampai keluar dari gedung. Soalnya kalau bocor dan dipakai negara lain, bisa-bisa jadi bencana nuklir di mana-mana. Dan waktu itu keamanan nasional Amerika Serikat bakal dalam bahaya besar. Tapi sekarang ada orang yang bantu Vadim ngegiring perhatian ke tempat lain. Jadi dia bisa kabur bawa virusnya. Pemimpin itu langsung nyuruh bertiga, George, Freddy, James buat buru-buru cari si pengkhianat pakai cara apapun. Abis rapat, George masih shock. Dia nggak nyangka Clarissa malah langsung nyamperin Freddy dan nyeritain semuanya yang George minta bantuan ke dia. Di sisi lain Catherine udah naik pesawat buat pulang, tapi pas sampai rumah Freddy udah nunggu di depan pintu dan dia langsung cerita kejadian hari ini. Kalau Vadim beneran balik ke Moskow, George yang bakal kena imbasnya. Bahkan bisa dihukum penjara 35 tahun. Freddy terus nanya ke Catherine, dia tahu nggak kenapa George mantau dia? Tapi Catherine juga nggak tahu. Malamnya pas Catherine lagi tiduran di ranjang, George tiba-tiba balik badan. Ternyata dia ngerasa dijebak. Catherine juga setuju. Jelas-jelas ini konspirasi buat nyerang mereka berdua. Ada yang sengaja nyusun rencana supaya George bereaksi buat lindungin istrinya dan ternyata benar. George jatuh ke perangkap itu. Karena itulah Vadim bisa kabur. Kalau ini diselidiki lebih jauh, George pasti bakal dicap sebagai pengkhianat dan Catherine yang sering ketemu Kulikov juga pasti bakal keseret. Tapi ya mereka nggak mau diem aja nungguin nasib. Esoknya, George balik lagi ke spot mancing di alam liar, tapi kali ini dia sengaja ngajak James ikut. Mereka naik perahu bareng dan ke tengah danau. Di sana George bilang dia mau ngadain serangkaian tes pendeteksi kebohongan. James nggak nolak, tapi dia nanya, siapa kira-kira yang dicurigai George sebagai orang dalam? George diam sebentar, terus pelan-pelan jawab, sekarang belum pasti. Tiba-tiba James ganti topik ngebahas soal insiden bank yang dulu. Berdasarkan penyelidikan dia, pas kejadian itu nama paspor Marty adalah nama yang dia pakai We're no longer here, Catherine. We
I need something. To prison for you psychos. Oh, you're too far into our life cells. Just Kolikov, and I take anybody else out with it. It's a gift from fucking heaven. Do you want it or not? This is Ikezukuri. What do you want? I can tell the shape. Stops. Right now. What do you want? I can tell the shape. Stops. Right now. Cancelled your op. Be my guest. Do you reside in the United Kingdom? Yes. No, whenever possible, please. Yeah, I've been looking forward to this. Are the lights on in this room? Yes. Are you tightening your anal sphincter muscle right now, or no? Yes. Yeah? Just nerves. Work or social? Yes. So where's this fucking dinner? I didn't cook. You a question. And if you get it wrong, You out of your mind? the two of you, I swear to God. You a question. And if you get it wrong, You out of your mind? the two of you, I swear to God. I'm in front of an OSRAC committee. It's free. One more person inside the entire fucking building. Fine. Sick. My apologies. That was ungentlemanly. Thank you. Was that a joke? He's right. Like I was selling. You opened the parade. Just Razvan still owes me. I do it again. 10 times out of 10. parade. Just Razvan still owes me. I do it again. 10 times out of 10. parade. Just Razvan still owes me. I do it again. 10 times out of 10. it was brave, and it was what? You take me out in handcuffs. You say you're bad. I say terms of your surrender. You're bluffing. Marriage again. Darling, you need
so strange. For the whole thing. See, that's... You've never been that sloppy.